Setelah 13 tahun menunggu, akhirnya film yang sangat dinanti-nanti telah tiba juga nih. Yaps, Avatar The Way of Water. Film yang masih disutradarai oleh James Cameron ini menjadi trending topik di berbagai media teman-teman karena saking epicnya. Dan berhubung film ini sangat-sangat berhubungan dengan film pertamanya, Movie Rastis udah nyeritain juga yang bisa kamu tonton di pojok kanan atas buat refresh ingatan. Namun Movie Rastis ngingetin dulu nih, biar nggak ketinggalan vibes-nya, kami ngerekomendasiin kamu buat nonton langsung ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada waktu dan udah penasaran, nggak banyak basa-basi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang amat indah. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari Avatar Klan Hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyam, Loak, dan Tuk. Terus ada satu anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru aja lahir, sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lainnya kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat deh dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai di sana. Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Tahun berlalu dan scene pun berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu telah mati kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh Avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang kerja di Resource Development Administration yang disingkat dengan RDA. Mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi, yaitu membunuh Jake Sully yang sangat menentang RDA karena ingin merebut Pandora dari bangsa Na'vi agar mereka dapat mengeksploitasi kembali Unobtainium. Kembali ke Pandora, kini Jack bersama Klan Hutan mulai menyabotase kereta persediaan senjata yang sedang berjalan menuju ke markas besar RDA di Pandora. Mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Neteyam pun harus terkena imbas, yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang pembangkang dan sotoy, Jack pun memarahinya dan melarang Loak untuk kembali berkendara menggunakan iklan Ploremuris. Kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. Di sana, ia bertemu dengan Jenderal Ardmore yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi nih sama kedatangan para bocah dari Klan Hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Colonel,
Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Neteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Jack bersama Neytiri berhasil tuh membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi naas, Spider jatuh ke dalam jurang nih guys, yang bikin dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel. Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau ngasih tahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Terus sebagai bapak yang gak tega melihat anaknya itu sangat menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu deh kalau Miles yang udah meninggal ternyata dimasukin DNA dan ingatannya ke dalam avatar. Terus walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya, Miles tetap akan berusaha nggak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack menyadari kalau keluarganya nggak aman dan pasti jadi incaran oleh pasukan kolonel Miles. Ditambah dengan diculiknya Spider, besar kemungkinan RDA akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pindah agar klan Navi hutan tidak menjadi korban buruan para pasukan langit juga. Pada akhirnya Jack langsung memberi tahta kepemimpinannya oleh Khan of the Omaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya, dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Metkayina. Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka punya 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya yang sedang menjadi burunan RDA bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Metkayina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa Na'vi seutuhnya, dan Jack sendiri adalah Turuk Maktul, mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Metkayina atau bangsa laut. Syukurnya ketua klan Metkayina yang memiliki nama Tonowari berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam klannya dari ancaman para pasukan langit yang sedang memburu mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Metkayina, mereka semua juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan, karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sierra dengan segenap hati yang tulus, ia terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Nete yang bersama Loak, Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Nah, dia ini kayak punya kekuatan tersembunyi gitu teman-teman. Terlihat dari dia yang bisa nahan nafas lama dengan mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak, Jack di sana juga mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang.
yang konon memiliki ikatan tersusah agar bisa dikendalikan oleh navi asing. Sayangnya nih, ada satu bocah anaknya kepala suku yang bernama Aonung. Nah, dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak juga yang lain, hingga pada akhirnya akibat perbuatan Loak yang memukuli Aonung sampai babak belur, Jack pun lantas dengan marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati antara tulus dan enggak, akhirnya Loak pun kembali menemui Aonung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Aonung menerima permintaan maaf dari Loak nih. Akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aonung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak disuruh buat berburu ikan, tapi ternyata dia ditinggalin, dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah, Loak menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak gak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul seekor monster ikan yang lebih raksasa lagi. Loak ternyata masih hidup. Dan begitu terkejutnya ia saat menyadari dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan raksasa. Di sana mereka saling berinteraksi hingga menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Loak menarik serpihan senjata milik pemburu gak bertanggung jawab yang lama menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang tiba-tiba mendapat pengakuan dari Aonung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Tiga Batu Bersaudara, akhirnya bergegas deh bersama para bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi bukannya di alam, Loak lagi-lagi harus menerima amarah dari ayahnya nih. Karena entah kenapa, di sana Loak malah nutupin kejahatan biadab si Aonung dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Wah, bisa-bisanya dia kayak gitu. Padahal nyawa dia sendiri loh yang jadi taruhannya. Ternyata usut punya usut, Loak emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tujuan agar Aonung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian perbuatan Loak yang berhasil menyentuh hati Aonung pun akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Terus si Rhea yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut. Diceritakanlah, Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya. Namun hanya ada satu nih Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan gak percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersamanya di sana. Di sisi lain, kini diajak si Rhea untuk pergi dan melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik aja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar, Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Kiri seperti kena setrum guys, dan langsung gak sadarkan diri seketika. Melihat anak adopsinya itu gak sadarkan diri, akhirnya Jack pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di Klan Hutan.
Sayangnya teknologi manusia nggak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini nggak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Ronald yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya. Di sisi lain, kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke klan hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bangsa Na'vi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Sayangnya di saat kolonel bersama pasukan pergi menuju ke klan hutan, di sana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Pada akhirnya kolonel pun kembali ke markas RDA dan kembali berkumpul bersama jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana jenderal pun akhirnya menyuruh kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan tulkun. Karena menurut jenderal, para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene pun berganti, memperlihatkan gerombolan ikan tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan si Rhea yang mengatakan kalau ikan tulkuntul adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak. Karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka nggak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Untungnya saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel, di sana Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun mengurungkan niatnya untuk membunuh, dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para klan laut. Seketika kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Di pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak lagi pengen membuktiin ke teman-temannya nih kalau Payama itu bukan seekor tulkun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah pun langsung kembali menuju ke desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi ternyata Payama dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia nih teman-teman. Tapi kata Tonowari, tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Terus dari semua tulkun yang tewas, hanya Payama lah yang hidup. Dan ia pun harus menanggung titel sebagai tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Waduh, kasihan banget ya kalau kayak gitu. Udah kehilangan keluarganya, terus diasingkan pula oleh ikan lain. No respect lah. Di keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan tulkun yang baru aja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan tulkun. Pada akhirnya, induk tulkun tersebut pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini amat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Soalnya bisa bikin awet muda gitu, bre. Umur yang minum bakal stuck di situ-situ aja. Terus di sana ikan kuntul yang udah kuntul lagi. Ikan kuntul goblok. Ikan tulkun. Skripsi gimana sih? Terus di sana ikan tulkun yang udah mati biasanya akan ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan tulkun yang telah mereka buru dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata bener aja, belum lama rencana kolonel itu dilaksanakan, kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi
aksi pembantaian pasukan langit kepada ikan yang sudah seperti saudara mereka itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina, kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut, para klan laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun, Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit, bahwa kekuatan pasukan langit itu gak ada lawan, dan memohon agar mereka bersabar, juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan tulkunnya itu pergi jauh, supaya nggak diburu lagi oleh para pemburu ikan tulkun. Akhirnya semua mendengarkan ide Jack, dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tulkun-tulkun lain. Sedangkan Loak, dia juga berusaha untuk ngasih tahu Payama, apalagi kan dia tulkun sebatang kara yang pasti nggak diacuhkan siapapun. Akan tetapi saudara dan teman-temannya yang melihat Loak akan melakukan hal gila itu pun lantas mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu Bersaudara. Sayangnya setiba mereka di sana, Payama telah dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian Neteyam pun langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payama yang sedang diambang kematian. Kembali ke bocahan yang lagi berusaha banget buat melepaskan tanda yang telah menancap di Payama. Setelah berhasil melepaskan tanda sembari menunggu Jack tiba bersama para bangsa laut, kini mereka juga mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengajar mereka. Kejar-kejaran yang amat menegangkan, pada akhirnya si Tuk bersama Loak pun berhasil kolonel tangkap. Mereka kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya di sana. Beruntung di saat Jack sedang maju perlahan dan berniat akan menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul. Berkat bantuan Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu, kini Jack bersama yang lainnya pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Neytiri kini menjadi sasaran abis-abisan oleh kolonel. Jack sebagai suami pun langsung pergi menyelamatkan Neytiri dari bahaya kolonel. Dari dalam kapal, Spider pun mencoba membantu bangsa Navy, yaitu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Neteyam yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Sayangnya, di sana Loak justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal. Namun, ketika mereka baru aja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba tanpa disadari Neteyam terkena satu tembakan yang menembus dadanya, sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Sumpah dari awal film ini udah kerasa banget feelnya Neteyam gak bakal panjang umur. Soalnya dia anak yang bager banget istilah Sundanya mah guys. Dan dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tuk berhasil ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Tak ingin kembali kehilangan anak yang sangat mereka sayangi, Jack bersama Neytiri sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Di saat hanya menyisakan kolonel seorang diri, dengan liciknya ia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas, Neytiri juga langsung mengancam kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, kolonel yang gak tahan melihat anaknya itu diancam, langsung melepaskan Kiri. Sayangnya
di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh kolonel, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel melawan kolonel di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka juga gak bisa nyebrang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan kolonel agar ia tak kembali lagi mengancam keluarganya suatu hari nanti. Kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak dapat menahan nafas lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga setelah pertarungan itu. Menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kirillov bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan, mulai dari Payama yang datang berkat dipanggil Lok pada saat genting, dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang ke atas permukaan. Dari sisi lainnya, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya nih teman-teman. Waduh, di sana ia juga diajak kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi Spider gak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Metkaina. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini di desa bangsa laut, mereka semua pun saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack yaitu Neteyam yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Dari semua kejadian tersebut, perjuangan mereka tetap berlanjut. Dan kemudian film pun selesai. Waduh, gila, ini film kenapa gokil banget sih, ya ampun. Sumpah ya, emang gak ada film yang sempurna. Tapi kenapa di Avatar The Way of Water ini kami gak melihat kekurangan, bre? Ngeluarin duit buat nonton bioskop 3,5 jam dengan visual yang kayak gini sih worth it banget, brother. Melihat keindahan Pandora dengan segala isi di dalamnya bikin kita senyum-senyum sendiri. Terus tingkah kocak tapi ngeselin para bocil yang bikin gregetan, dan konflik yang disuguhin tuh bikin kita deg-degan. Wah, asli sih, terpukau bet dadadah kalau kata Cang Wiguna mah. Terus selain itu banyak banget pelajaran yang bisa kita petik nih, mulai dari keeratan keluarga, toleransi terhadap sesama, dan arti dari perjuangan menuju kebebasan. Kalau menurut kamu gimana? Pengen tahu dong perasaan kamu pas nonton film ini? Komen-komen ya. Untuk skor juga, Movie Rastis ngasih 9,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget dah sampai mau pingsan. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kami yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like nih jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget nih di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua.